Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Elis Solihati di channelnya Elis Solihati. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang keseharian di PG PAUD. Nah teman-teman, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang memang mungkin belum paham tentang apa saja yang kita lakukan di perkuliahan, itu kayaknya menjadi sedikit hal yang mengherankan ya, ketika ketemu dengan teman-teman lama, misalkan Di jalan gitu ya. Oh iya, sekarang kamu di mana nih? Oh iya, aku sekarang lagi kuliah. Oh alhamdulillah ya. Kamu kuliah di mana? Kuliah di Bandung. Lah, ambil jurusan apa? Jurusan PAUD. Mereka langsung terdiam seketika. Serius jurusan PAUD? Jadi kayak nggak percaya gitu ya. Memang kenapa dengan jurusan PAUD? Nah, di situ juga kita tahu memang kuliah pada seperti mahasiswa pada umumnya ya. Kita melakukan perkuliahan, kita disebutkan pusing sama gitu, pusing. Ada dinamika jadi mahasiswanya gitulah. Tapi memang terkadang hal ini perlu kita luruskan sama-sama ya, bahwa memang mahasiswa PG PAUD juga sama seperti mahasiswa-mahasiswa yang lainnya gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan nih, lalu kalau kamu kuliah di PG PAUD nih, kamu ngapain aja sih gitu? Pernah nggak kayak gitu? Karena memang itu sering banget, sampai saat ini aku masih mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lah, emang kamu kuliah jurusan PAUD ngapain, nyanyi-nyanyi doang? Oh, no teman-teman. Dan disinilah peran kita dalam mengedukasi teman-teman kita dan masyarakat mengenal jurusan PAUD ini ya teman-teman. Dan untuk kali ini share gitu ya terkait aktivitas apa saja yang dilakukan selama perkuliahan di PG PAUD. Dia melakukan teori dan praktik perkuliahan yang sesuai dengan keprofesiannya gitu ya. Mungkin yang dilihatnya itu ketika kita bicara tentang oh iya jurusan PAUD itu cuma nyanyi-nyanyi ya, memang karena itu adalah salah satu aktivitas yang kita lakukan, tapi tidak seluruhnya itu memang nyanyi-nyanyi doang. Yang aku rasain selama aku jadi mahasiswa PG PAUD itu, pertama aku bener-bener pada awalnya memang ya tadi gitu ya, ngapain nih kuliahnya, karena memang ada mata kuliah yang bikin wow gitu ya, karena kita mikir tuh ada mata kuliah bermain, kita ngapain nih? Dan ternyata gitu setelah kita dalamin, oh jadi memang untuk melakukan sesuatu hal itu harus ada teori dasarnya ya gitu ya. Artinya melakukan suatu hal itu harus pakai ilmu tentunya. Nah mungkin selama perkuliahan itu aku juga belajar bahwa menjadi mahasiswa dan menjadi seorang guru itu harus dituntut untuk kreatif gitu ya. Kreatifnya ya dalam hal banyak gitu. Kreatifnya tentu bukan hanya sekadar dalam bidang seni lukis ataupun seni tari, seni musik dan lain sebagainya, tapi kita juga harus kreatif dalam penanganan penyelesaian masalah yang kita punya. Selama dari semester 1 sampai sekarang gitu yang aku rasain, dan itu perkuliahan yang kita lakukan itu pertama tadi harus menghasilkan karya ini merupakan sebuah jejak gitu. Kita harus meninggalkan jejak dari tiap semesternya kita buat apa. Ketika dulu inget banget kita buat lagu gitu, aransemen lagunya lagu daerah sih, kayak lagu cublak cueng, terus kita aplikasikan di anak-anak seperti apa, kita ubah lagi gitu ya, kita oh iya observasi nih, kira-kira perasaan anak tuh ketika diperkenalkan permainan ini seperti apa. Itu karya kita sekaligus hasil dari buah pemikiran kita tuangkan di sana. Kemudian ada juga kita buat karya koreografi tari, bagaimana merancang sebuah koreografi untuk anak. Kemudian selain itu kita juga membuat aransemen musik, kita membuat lagu dari alat sederhana yang kita punya
salah satunya ya memang alat musik pianika gitu. Setelah itu bagaimana cara mengajarkan ke anak, kita harus buat secara media pembelajarannya, dan itu tuh buat aku memang penuh perjuangan, karena ya pastilah ya pengalaman orang-orang memang berbeda, tapi aku yakin kok tiap mahasiswa PAUD itu pasti punya kesannya tersendiri untuk perkuliahan. Nah teman-teman, sekilas tentang apa yang dilakukan kita ya selama perkuliahan itu. Jadi kita kebanyakan memang teori, belajar teori di perkuliahan, dan kita praktek di lapangan gitu ya. Yang dipraktekinnya apa? Yang udah dipelajari di teori dan yang kita hasilkan sebagai karya. Nah teman-teman, mata kuliah yang dipelajari yang tadi ya udah aku sebutkan, bahwa teori-teori kita belajar dan diaplikasikan di praktik. Kita juga belajar di dalam menjadi mahasiswa PG PAUD, kita juga belajar mata kuliah umum seperti pendidikan agama, kemudian landasan pendidikan, kemudian ada juga statistika, mata kuliah umum secara umum yang bisa dikatakan bahwa mahasiswa selain PG PAUD pun bisa kontrak. Kemudian ada lagi mata kuliah tentang jurusan gitu, atau tentang karena aku basicnya pendidikan ya, tentu mata kuliah yang kita kontrak atau yang kita pelajari juga berkaitan dengan pendidikan, landasan pendidikan, psikologi pendidikan, kemudian inovasi-inovasi di dalam pendidikan. Kemudian ada lagi tentang evaluasi, dan kemudian yang paling banyak ini presentasinya mungkin itu tadi mata kuliah keprofesian. Nah, mata kuliah keprofesian ini itu berkaitan dengan profesi kita gitu. Aku ini ambil PG PAUD, otomatis aku lebih banyak bahas tentang PAUD, dari mulai aspek-aspek perkembangan PAUD, psikologi perkembangan anak usia dininya, kemudian bagaimana tentang pembelajaran komputer, kemudian bagaimana penanganan pembelajaran terhadap anak berkebutuhan khusus, kemudian menelaah kurikulum, merancang kurikulum untuk anak usia dini seperti apa. Nah teman-teman, itu saja yang bisa aku share pada video kali ini tentang tadi PG PAUD itu ngapain aja, itu dia. Dan mungkin kalau misalkan ada pertanyaan seputar PG PAUD, seputar mahasiswa PAUD, ataupun seputar pengalaman di PAUD, ataupun pengalaman menjadi guru PAUD, boleh kita share dan bisa komen di bawah, ataupun bisa langsung hubungi aku di Instagram aku ataupun media sosial yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.